Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah bahagia sekali pagi ini kita dibangunkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat dan insya Allah barokah, karena memang sehat kita gunakan betul sesuai dengan fungsinya untuk menambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan mulai pagi hari ini sampai nanti sore. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang kedua jangan lupa salawat serta salam terus kita mintakan kepada Allah, semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ibadah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita ditetapkan Allah menjadi orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah, ini pagi hari ini yang kebetulan juga berada di bulan yang sangat istimewa, bulan yang istimewa. Menurut firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa sebenarnya banyaknya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan itu dalam ketetapan Allah fi kitabillah, bukan kebetulan, itu memang berada dalam ketetapan Allah. Kapan Allah menetapkannya? Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi bukan kemudian hari, bukan. Jadi Allah sejak menciptakan langit dan bumi itu sudah menetapkan bahwa perhitungan bulan, bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Nih, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Rasulullah yang menjelaskan 4 bulan yang dimuliakan Allah itu apa? 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan yang keberapa itu Pak? Dzulqa'dah bulan yang ke 11, Dzulhijjah bulan yang ke 12, Muharram bulan yang ke 13.
Oh, 1. Wong sasine nggo 12 mosok bulan yang ke-13 ya. 3 berturut-turut Dzulqa'dah bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12, Muharram bulan yang ke-1. Kemudian yang 1 ada di tengah yaitu bulan Rajab. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Bulan yang bulan yang ke-7. Bulan Rajab itu bulan yang ke-7. Insya Allah Bapak Ibu, hari ini sudah berada pada posisi tanggal 25 Rajab. Berarti tinggal berapa hari lagi? Bulan Rajab habis, ditambah nanti bulan Sa'ban 1 bulan, tinggal kurang lebih 35 hari kita akan kedatangan bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Nah, apa yang harus dilakukan? Insya Allah sudah banyak kajian yang mengantarkan kita untuk memahami apa saja yang harus kita lakukan untuk menyongsong di bulan Ramadan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kecuali kita berada di bulan Rajab yang akan tidak lama lagi akan kedatangan bulan Ramadan, di bulan Rajab itu ada peristiwa besar, peristiwa luar biasa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Pada saat itu tahun ke-10 kenabian. Dari tahun ke-10 kenabian Rasulullah Muhammad SAW terjadi peristiwa besar yang sudah populer bagi umat Islam, sudah sangat familiar, yaitu peristiwa yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi, maha suci zat yang asra bi abdihi, memperjalankan hambanya, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram yang posisinya ada di Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang posisinya ada di Palestina. Mekah dan Palestina dekat atau jauh itu? Jauh sekali. Ini kemudian dari Palestina, dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah SWT ke Sidratil Muntaha yang letaknya di atas langit yang ke-7. Jauhnya luar biasa, jauhnya luar biasa. Ini pada suatu malam, itu hanya terjadi pada satu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu hanya terjadi pada waktu satu malam. Luar biasa. Ini, dan Allah menjelaskan allazi barakna haulahu, yang perjalanan itu diberkahi oleh Allah di sekitarnya. Ya, di perjalanan Rasulullah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar aku, kata Allah, menunjukkan kepadanya min ayatina, sebagian dari ayat-ayat kami. Allah yang menjelaskan ini, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha memperhatikan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sudah difahami bersama Isra Mi'raj itu dua kejadian yang berbeda, dua peristiwa yang berbeda, tetapi terjadi pada waktu yang bersamaan, di mana Isra itu perjalanan horizontal yang menggambarkan manusia itu memang harus melakukan kegiatan horizontal, berhubungan antara satu dengan yang lain. Ini yang kedua, Mi'raj itu hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masjidil Haram, tempat yang suci, Masjidil Aqsa, tempat yang suci, Sidratil Muntaha, tempat yang suci untuk menghadap Allah, zat yang maha suci. Ini ada hikmah yang mesti harus kita ambil di situ itu. Ini.
Maka pagi ini kita mencoba untuk melihat, nanti kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, nih ada beberapa kejadian yang di luar nalar manusia. Memang Isra Mi'raj itu merupakan satu kejadian yang kebanyakan di luar nalar manusia. Artinya apa? Kemampuan nalar manusia nggak menjangkau. Ini apa itu? Ya, sebelum Isra Mi'raj itu dilakukan, Allah mengutus malaikat Jibril dengan beberapa temannya, di antaranya juga ada Mikail, ada juga Israfil, datang menghampiri Rasulullah SAW, kemudian dibawa ke dekat sumur Zam-Zam untuk kemudian dibedah. Ya, jadi terjadi pembedahan dada Rasulullah SAW, yang insya Allah sudah sama mendengar ceritanya. Pondok mireng tak ceritanya itu. Rasulullah dibedah dadanya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam hatinya. Ini kejadian yang sangat luar biasa, di mana kejadian itu berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Padahal pada waktu itu dunia kedokteran belum maju, belum ada. Ternyata pembedahan pada diri Rasulullah itu berlangsung sangat cepat dan tidak memerlukan perawatan khusus sebagaimana sekarang dunia kedokteran dengan alatnya yang sudah canggih. Ternyata ketika melakukan pembedahan pada pasien tetap dibutuhkan perawatan khusus, sampai-sampai kita dipesan untuk sekian hari nggak boleh banyak gerak, apalagi kalau yang dibedah itu adalah dadanya. Bagaimana ibu-ibu yang ketika proses kelahiran mengalami kesulitan dan harus dilakukan sesar, bagaimana perawatannya? Itu sekarang ketika teknologi maju, manusia mengaku ini sudah lebih pintar, lebih canggih, ternyata dibandingkan dengan proses pembedahan dada Rasulullah untuk membersihkan hati Rasulullah itu jauh berbeda. Pada saat itu ternyata berlangsung sangat cepat dan tidak meninggalkan bekas sakit yang membutuhkan perawatan khusus. Ini kejadian yang sangat luar biasa, itu di luar nalar manusia betul, apalagi di saat dunia kedokteran belum berkembang. Ini kejadian yang pertama. Yang kedua, perjalanan yang terjadi pada saat itu Isra Mi'raj itu perjalanan yang super cepat, yang sekarang manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya mampu menciptakan alat transportasi yang begitu cepat, tetapi tetap lebih cepat atau tidak bisa mengungguli kecepatan perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, jaraknya sekian jauh, kemudian lagi masih ke Sidratil Muntaha, langit Jab 7, di mana langit yang satu saja jaraknya antara dunia ini, antara bumi dengan langit, jaraknya berapa? Kemudian langit yang kedua itu jaraknya juga sama antara bumi dan langit, ketiga juga sama lagi, seterusnya sangat tinggi. Bahkan mampu melewati dari langit Jab 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, urusan itu adalah urusan gaib, bukan dalam jangkauan pikiran kita. Maka kita tidak usah memikirkan kalau begitu Sidratul Muntaha, enggak usah kita pikirkan. Yang jelas dalam
sejarah perkembangan Islam dijelaskan, disebutkan ada peristiwa yang sangat luar biasa itu, dan itu benar-benar terjadi, dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini jamaah subuh rahimakumullah, ini ada baru dua yang kita lihat ini ya, jazakallah khairan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah di dalam ayat tersebut menjelaskan linuriyahu min ayatina, agar aku menunjukkan kepadanya, yang diperjalankan yaitu hamba Allah, dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad SAW, itu ditunjukkan beberapa kejadian yang menakjubkan, ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu kejadian yang menakjubkan. Ini bahkan dalam perjalanan tersebut, meskipun perjalanannya super cepat menurut akal manusia, namun dalam kisahnya beberapa hal yang dialami oleh Rasulullah itu seolah-olah terjadi begitu tenang, terjadi dalam suasana tenang dan tidak terburu-buru. Berbeda ketika kita ini dalam bepergian waktu yang singkat, maka akan sangat terburu-buru, nggak sempat kita akan melihat sesuatu dengan cermat. Karena sangat cepatnya. Bayangkan kalau kita naik pesawat saja dari Bandara Adi Sumarmo ke Jakarta dengan kecepatan yang sangat tinggi, kita mungkin nggak akan sempat memperhatikan sesuatu yang ada di sekitar kita itu dengan cermat. Kenapa? Karena memang sangat cepatnya dan terburu-buru. Tapi perjalanan Isra Mi'raj itu tidak. Meskipun kecepatannya luar biasa, tetapi Rasulullah SAW itu menceritakan seolah-olah kejadian itu dalam suasana yang tenang, suasana tenang. Ini misalnya begini, disebutkan dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah itu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu di Masjidil Aqsa itu ketemu dengan para nabi yang terdahulu. Dan di Masjidil Aqsa itu Rasulullah sempat mengimami sholat. Bayangkan, ini perjalanan cepat tapi ternyata suasananya seperti tenang. Nabi sempat mengimami sholat bersama dengan para nabi yang mendahulunya. Ini. Padahal sholatnya Nabi kira-kira terburu-buru enggak? Kalau Nabi sholat, tidak juga kan begitu. Maka benar-benar ini harus kita renungkan. Perjalanan begitu cepatnya kok ya mengalami peristiwa ini seolah-olah tenang sekali itu, tidak terburu-buru gitu. Yang kedua, Nabi dalam perjalanan Mi'rajnya menemui suatu kaum. Memang Allah memperlihatkan linuriyahu gitu. Allah memperlihatkan suatu kaum di mana kaum itu kepalanya selalu pecah. Setelah kepalanya pecah, utuh kembali, balik pecah lagi, utuh kembali, pecah lagi, dan seterusnya seperti itu. Ini. Jadi ada diketahui orang yang pecah kepalanya ini bukan hanya satu. Yang satu pecah dengan sendirinya, yang satu pecah ketika dilempar batu. Ada orang yang berbaring, kemudian ada orang yang berdiri membawa batu besar, dilemparkan pada kepala temannya yang berbaring tadi sehingga pecah. Batu kembali lagi ke tangannya, kepala utuh lagi, lemparkan lagi, pecah lagi. Begitu seterusnya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya, itu siapa wahai Jibril? Ini dijawab oleh Jibril, orang yang kepalanya pecah sendiri.
kemudian utuh lagi, pecah lagi, itu disebutkan oleh mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu. Orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu. Nih, orang yang kepalanya berat untuk sholat itu lebih memilih dia tidur, ya, lebih memilih berbaring. Kenapa? Wah, berbaring itu nggak perlu ngangkat kepala sih, kepalanya enak mboten bunaan sarean ten kasur nonton. Ora usah ngangkat sirah tau kan enteng kepenak banget. Tapi kalau untuk sholat kan harus bangun dari tempat tidurnya. Dia harus mengangkat kepalanya. Lah, ada orang-orang yang ternyata berat mengangkat kepalanya untuk melaksanakan sholat fardu. Kalau sholat sunat saja itu pilihan, tapi kalau sholat fardu kan wajib, harus itu. Lah kok tetap memilih berbaring daripada sholat fardu? Ini ternyata ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Sedangkan orang yang dilempar batu kepalanya sehingga pecah, dalam hadis disebutkan mereka adalah orang-orang yang mengkaji Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini banyak belajar Al-Quran. Oleh karena itu mari kita niati namanya ngaji itu untuk tahu, ya setelah tahu usahakan untuk dilaksanakan betul semampu kita. Untung itu ada perintah itu mastata'tum, ya, semampumu gitu ya. Semampu kita ya artinya memang batas kemampuan kita seberapa kita laksanakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dilempari batu kepala kita itu. Ini kejadian-kejadian yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika Mi'raj. Kemudian dalam perjalanan Mi'raj itu juga Nabi menjumpai suatu kaum banyak orang yang dihidangkan di depannya itu daging segar yang sudah dimasak enak. Ada dihidangkan kepadanya daging segar yang sudah dimasak enak. Nih. Tapi juga di sampingnya ada daging busuk yang tidak dimasak. Daging busuk yang tidak dimasak. Anehnya kaum itu lebih memilih daging busuk yang tidak dimasak daripada memilih daging segar yang telah dimasak itu. Aneh bukan Bapak Ibu? Disajikan makanan yang enak kok milih makanan yang busuk, itu gimana itu? Ini jemaah yang dirahmati Allah SWT. Itu memang kejadian yang Allah tunjukkan itu. Linuriyahu min ayatin. Allah memang sengaja untuk menunjukkan itu sebagai peringatan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun juga takjub. Ya Jibril, siapa itu? Ini. Orang yang semacam itu siapa? Dikatakan kepada Jibril, ditanyakan kepada Jibril, kemudian malaikat Jibril pun menjawab, wahai Rasulullah, itu adalah gambaran orang-orang yang sudah memiliki pasangan yang sah, orang-orang yang sudah memiliki jodoh yang sah, tetapi masih melakukan perselingkuhan. Jadi sejak Mi'raj sudah digambarkan oleh Allah, sudah ditunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa nanti itu akan ada orang-orang yang secara resmi, secara sah menurut hukum agama, menurut hukum negara, memiliki suami ataupun memiliki istri, tetapi lebih memilih dia berhubungan dengan orang lain yang tidak sah. Maka digambarkan di sini nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah dengan kondisi seperti itu.
Ada makanan yang enak, tapi dia lebih memilih makanan yang busuk, yang tidak enak tadi. Nah, ini untuk peringatan, benar-benar untuk peringatan bagi kita. Ini, jamaah yang dirahmati Allah SWT, bukan hanya itu, banyak sekali memang yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Nih, Rasulullah SAW juga menemui sebatang kayu di tengah jalan. Kayu terbentang di jalan itu. Tapi kalau ada orang melewati kayu itu, maka akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Nih. Kalau sudah terbakar, maka dia akan utuh lagi, ada yang lewat lagi akan terbakar lagi. Setiap yang lewat di kayu itu pasti akan terbakar. Kejadian-kejadian yang memang luar biasa ini. Hanya sebatang kayu, tapi kalau dilewati akan menyebabkan orang yang lewat itu terbakar, baik itu pakaiannya maupun tubuhnya. Dan luar biasa, itu tidak mati. Tidak mati. Dalam artian pasti merasakan sakit, orang mati kok. Jadi kalau disebutkan orang yang dalam azab itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup, itu maksudnya kok bukan kok sekarat, itu bukan maksudnya la yamutu fiha, dia tidak mati. Artinya orang yang tidak mati itu pasti bisa merasakan pedihnya sakit dari azab itu. Tapi walayahya juga tidak hidup. Tidak hidup itu maksudnya apa? Gak mampu untuk berikhtiar sedikit pun, seperti lumrahnya orang hidup ketika di dunia. Kalau orang hidup di dunia ini merasakan tubuhnya sakit, pasti berikhtiar bagaimana sakitnya berkurang, syukur bisa sembuh gitu. Sebagaimana saat ini kita lakukan, banyak ikhtiar kita. Bagaimana agar kita ini sehat gitu. Bagi yang sudah terlanjur sakit, bagaimana bisa berkurang sakitnya atau sembuh sakitnya dari tubuh kita. Itu lumrahe wong urip gitu. Tapi orang yang berada dalam azab Allah itu dikatakan tidak mati, tapi juga tidak hidup. Gak mati berarti mampu merasakan pedihnya azab, tidak hidup artinya gak ada kemampuan sedikit pun untuk ikhtiar mengurangi sakitnya itu. Sakitnya berarti terus menerus. Na'udzubillah min dzalik. Ini kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menjumpai suatu kaum yang lidah dan mulutnya selalu dipotong dengan gunting dari besi. Lidah dan mulutnya selalu dipotong dengan gunting yang terbuat dari besi. Jika sudah terpotong, putus, nyambung lagi, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, begitu seterusnya. Lidahnya akan selalu dipotong, lidah dan mulutnya dipotong sampai putus. Tapi tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Gimana coba Bapak Ibu? Kalau kondisi kita yang semacam itu, kira-kira nikmat enggak dalam hidupnya nanti? Tentu enggak akan merasakan nikmat. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan kepada orang yang disayanginya. Kita ini adalah insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Seperti ketika sholat tadi kita baca, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah itu amat sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, karena sayangnya Allah, maka Allah memberikan satu peringatan, ditunjuki satu kejadian-kejadian. Bahkan di dalam Al-Quran juga banyak dikisahkan, disebutkan kisah orang-orang yang hidup di masa lampau. Kita disuruh untuk memperhatikan ini.
Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan itu, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan itu. Jadi Allah terhadap hamba yang disayanginya memberikan peringatan dengan melalui beberapa ayatnya. Di antaranya kejadian-kejadian yang di masa lampau, juga kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi. Kalau yang disebutkan dalam Isra Mi'raj ini adalah kejadian-kejadian yang belum terjadi tapi akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi. Nah, Allah menunjukkan siapa itu. Orang yang mulutnya, lidah dan mulutnya selalu digunting, dipotong dengan gunting itu. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, nih, siapakah itu wahai Jibril? Na'udzubillah. Jawaban Jibril sangat menakutkan. Mereka itu adalah para penceramah yang suka menfitnah di dalam pidatonya dan juga tidak mau mengamalkan apa yang ia fatwakan sendiri. Jadi ini risiko pada orang yang banyak berbicara. Ini sudah menjadi seorang mubaligh, ketika menyampaikan ceramah dadak memfitnah orang lain, atau mengajarkan sesuatu tapi dirinya sendiri tidak mengamalkannya. Ini sangat berat. Ternyata ada kejadian yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Jadi orang yang mulutnya tidak bisa terjaga, banyak memfitnah orang lain, apalagi seorang penceramah yang di dalam ceramahnya juga suka memfitnah pada orang lain dan dirinya juga tidak melaksanakannya, ini sungguh sangat berat. Oleh karena itu bersama-sama mari kita manfaatkan lisan itu. Allah mengingatkan kepada kita bahwa wahai anak Adam, sungguh aku telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak sehingga engkau tidak akan mampu menghitung jumlahnya, juga tidak akan bisa mensyukurinya. Allah menyebutkan di antaranya, Allah menyebutkan, aku jadikan untuk kalian dua mata yang disertai dengan kelopak mata. Jadi mata kita diberi kelopak itu ada fungsinya. Allah memerintahkan, lihatlah dengan kedua matamu itu apa-apa yang dihalalkan untuk kamu. Jika dihadapkan kepada kalian perkara yang diharamkan, maka tutuplah kelopak matamu itu. Artinya meskipun punya mata itu untuk melihat, tapi jangan asal melihat. Demikian juga Allah menyebutkan, aku beri kalian lesan dan dua bibir, walisana wa syafatain, lesan yang dilengkapi dengan dua bibir. Maka gunakanlah untuk bicara lesanmu itu dengan perkara yang dihalalkan untukmu. Tapi kalau dipalingkan kamu, dihadapkan pada kamu, diarahkan kepada kamu, ini pembicaraan yang tidak halal, maka tutuplah bibirmu. Yang Nabi kemudian menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini. Jadi menjaga lisan itu sangat-sangat penting. Bahkan Allah menjanjikan yang diwasiatkan oleh khatib setiap Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk takut kepada Allah dan menjaga lisan. Gunakan lisan itu untuk berkata yang benar. Jika mampu, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan membaguskan perbuatan kita. Dengan cara Allah membimbing mata kita, Allah akan membimbing lisan kita, Allah akan membimbing telinga kita, Allah akan membimbing tangan kita, Allah akan membimbing kaki kita. Kemana akan berjalan?
apa yang akan kita pegang itu insya Allah dalam bimbingan Allah. Yuslih lakum a'malakum. Andai kan ada kesalahan tidak disengaja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu bagi orang yang mampu menjaga lisannya. Ini kami berusaha, untuk saya pribadi berusaha untuk sekuat tenaga bagaimana bisa mewujudkan sebagaimana yang sudah sama-sama kita kaji, sehingga suatu saat saya kebetulan mengalami sendiri. Kebetulan di rumah itu istri menerima atau melayani pesanan seragam. Ada seorang kepala sekolah SD yang datang ke rumah ingin pesan seragam untuk siswa-siswanya. Kecuali kepala sekolah, beliau juga sering diminta untuk khutbah Jumat, untuk pengajian macam-macam, termasuk di masjid kami. Nah, pas suatu saat datang ke rumah untuk pesen seragam tadi, itu pas azan maghrib tiba. Azan maghrib tiba, padahal tempat saya kan cuma dekat masjid, rumah dengan masjid yang dekat sekali. Karena sudah azan, saya segera kemas-kemas untuk berangkat ke masjid. Saya ajak ke masjid, monggo Pak tinggal riyen nggih diteruske bar salat. Ternyata jawabnya, nggih Pak jenengan riyen mengke kula nyusul. Ternyata sampai saya pulang masih di situ belum sholat. Maka mulai saat itu saya pesan pada remaja, besok nggak usah dipakai lagi. Besok nggak usah dipakai lagi. Kenapa? Lah wong jelas kita mau tempatnya di sini, masjidnya hanya di situ. Sudah tiba saatnya untuk sholat, diajak sholat kok hanya enggih dok. Coba kalau nggak ada yang ngajak berarti gimana kira-kira Pak? Kuwi nek sing ngajak, terus sing ngajak tuan rumah loh gitu. Ini. Mestinya kan malah ngajak tuan rumah, Pak ini masjidnya pundi nggih, mestinya kan gitu. Itu tuan rumah yang ngajak. Ini salah satu di antaranya bahwa kita ini diminta, salah satu di antaranya adalah istiqomah. Istiqomah itu konsekuen dan terus menerus. Jadi konsekuen dan terus menerus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang ditunjukkan Allah. Berikutnya, kecuali ditunjukkan kepada yang tidak baik, ternyata ketika Mi'raj itu Allah juga menunjukkan kepada Rasulullah kejadian yang menyenangkan. Nabi menemukan suatu kaum yang kaum itu terus menerus memanen hasil tanamannya tidak henti-hentinya, dipanen orang entek-entek gitu loh. Ada satu kaum yang terus menerus memetik hasil panennya. Nabi pun heran, siapa itu Jibril? Disebutkan oleh Jibril itu adalah umat yang berjuang di jalan Allah, maka setiap amalnya akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan gambaran seperti itu. Orang yang berjuang mau membela agama Allah, itu Allah berjanji akan melipat gandakan balasannya. Umat Muhammad lebih lagi Bapak Ibu. Umat Muhammad itu atas cinta kasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ketika Allah menjanjikan akan dilipatkan 10 kali lipat, man jaa bil hasanatin falahu asyru amsalihha, Nabi tidak puas sampai di situ. Nabi masih berdoa lagi, Rabbi zid ummati, ya Rabb tambah lagi untuk umatku ya Rabb, jangan hanya 10 kali lipat. Bayangkan, satu amal soleh akan dibalas 10 kali lipat, tapi Nabi masih belum puas. Rabbi zid ummati, ya Allah, ya Rabb tambah lagi untuk umatku ya Rabb. Akhirnya ditambahkan sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat, Nabi masih minta lagi, Rabbi zid ummati.
Nih. Dan luar biasa, Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika Nabi berdoa semacam itu, Allah pun mengabulkannya. Allah melipat gandakan bi ghairi hisab, tapi ada syaratnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Allah akan menyempurnakan balasan pahala bagi orang-orang yang sabar. Jadi ada innama, sesungguhnya Allah hanya akan memberikan balasan pada orang-orang yang sabar dengan bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Nggak bisa dibilang lagi apakah 10 kali, 100 kali, 700 kali, nggak bisa dibilang lagi, bi ghairi hisab. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita ditetapkan oleh Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kasih sayangnya Rasulullah senantiasa membimbing kita dengan amalan-amalan yang insya Allah mampu untuk kita lakukan. Ini jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi menemukan aroma harum yang sangat luar biasa. Ini bau apa ini wahai Jibril? Ini dikatakan oleh Jibril, ini adalah aromanya Masitoh dan keluarganya yang dibantai oleh Fir'aun pada saat itu karena mempertahankan akidahnya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ditampakkan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disebutkan Rasulullah sampai di Sidratil Muntaha, Jibril tidak ikut masuk, dan pada saat itu Rasulullah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berdialoglah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan satu penghormatan, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat. Di saat itu Rasulullah menampakkan kasih sayangnya lagi kepada umatnya, dikala Allah menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata Nabi nggak puas sampai situ. Nabi ingat pada umatnya. Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Nabi tetap mendoakan untuk agar keselamatan nggak hanya diberikan kepada dirinya, tapi juga ibadillahis sholihin, pada semua hambamu yang saleh ya Allah. Ini dan sebagainya, banyak kejadian yang ditampakkan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, semua berlangsung dalam suasana tenang dan tidak menggambarkan Nabi itu terburu-buru, padahal itu berlangsung sangat cepat. Kembali lagi, itu sangat cepat, tapi kok tenang seperti itu? Ini kalau tidak karena kemahabesaran Allah, tidak. Nah, apa hikmah dari semua itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita mesti berusaha mentadaburi ayat-ayat Allah dan kemudian bisa mengambil pelajarannya, karena memang salah satu tugas kita terhadap ayat-ayat Allah yaitu untuk lihat dabbaru bi ayatih, untuk mentadaburi ayatnya. Setelah mentadaburi ayatnya, maka waliyatadzakkaru ulul albab, agar mengambil pelajaran itu bagi orang-orang yang diberi kecerdasan. Artinya manusia yang sudah diberi kecerdasan, hendaklah digunakan kecerdasannya itu untuk mentadaburi ayat-ayat dan mengambil pelajarannya. Nah, kita mencoba mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang pertama, kita bisa menangkap bahwa peristiwa itu merupakan ujian keimanan bagi setiap manusia. Ujian keimanan. Peristiwa yang di luar akal manusia itu kemudian setelah Nabi pulang diceritakan kepada manusia yang ada di sekitarnya, itu benar-benar mendapatkan respon yang luar biasa.
respon yang banyak adalah menolak, ora mungkin. Maka orang mengatakan Muhammad sudah gila. Ini berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika diberitahu tentang saudaramu yang makin gila itu. Memang kenapa? Yang menceritakan katanya semalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, turun lagi kembali ke Masjidil Haram, waktu hanya 1 malam. Jawabnya Abu Bakar, kalau yang menyampaikan itu Muhammad, aku percaya. Berbeda. Bagi kebanyakan orang menolak, hanya sedikit orang yang bisa menerima. Karena memang itu di luar nalar, yang bisa menerima hanya keimanan di dalam hati. Jadi dalam kehidupan kita ini banyak hal yang tidak nalar, otak kita nggak jangkau, tapi keimanan bisa menerima. Orang yang tidak punya keimanan maka akan menolak, pasti akan menolak. Bukan hanya Isra Mi'raj saja, di dunia ini banyak sekali kejadian-kejadian yang secara akal ora iso dijangkau, tetapi iman yang bisa menjangkau. Maka hanya orang-orang beriman yang akan bisa menerima kejadian itu. Yang kedua, Allah menunjukkan kepada manusia, Allah menunjukkan kepada kita, khususnya umat Muhammad SAW, tentang setiap amal perbuatan itu pasti akan ada balasannya, dan itu jelas. Apa? Balasannya tidak sama. Nih, balasannya nggak sama, Bapak Ibu. Tadi disebutkan orang yang sudah punya pasangan tapi selingkuh, oh hukumannya seperti ini. Orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, oh ternyata begini. Ini orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, ternyata balasannya begini. Ini Allah menunjukkan dari peristiwa itu bahwa setiap amal itu disaksikan oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Yang akhir ayat tadi kan menyebutkan innahu huwas sami'ul basir, Allah itu maha mendengar, maha memperhatikan. Semuanya disaksikan oleh Allah, pasti ada balasannya, dan balasannya pasti tidak sama. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke-28. Allah mengingatkan, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujar. Ini Allah berfirman, apa ya pantas gitu, apa ya pantas yen aku nganggep podo antarane wong iman sing podo sregep nindakake amal soleh karo wong sing tukang gawe kerusakan ning alam donya, apa ya pantes nak kuwi tak padake gitu. Jadi pertanyaannya, jawabannya jelas, nggak mungkin kan gitu. Sehingga para ahli tafsir mengatakan itu ora mungkin Allah akan melakukan itu. Ini pasti nggak sama itu. Ini am naj'alul muttaqina kal fujar, atau pantaskah jika aku menyamakan antara orang-orang yang muttaqin dengan orang-orang yang ahli maksiat? Gak mungkin kan gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, mantapkan hati kita untuk melakukan kebaikan yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad SAW, walau kebanyakan orang tidak mengerjakan sebagaimana kita lakukan. Bagaimana pagi-pagi kita harus bangun, meskipun capek kemarin sore, tidur dalam keadaan lelah, tapi insya Allah Allah membangunkan kita dan bangun untuk melaksanakan ibadah lagi. Kebanyakan orang nggak suka, tapi mantapkan hati kita bahwa Allah pasti memperlakukan kita berbeda, dan perbedaan itu tentu kita lebih baik. Ya, alhamdulillah sekarang masjid di mana-mana itu sudah menggerakkan untuk jamaah subuh, agar bagaimana atau subuh itu lebih ramai. Di masjid saya hari ini, kecuali subuh barokah, dilanjutkan dengan pasar umat. Jadi ada beberapa, jadi di depan pasangi meja. Saya tadi berangkat tadi sudah anak-anak muda sudah gelar meja semua, beberapa tempat.
ada yang menjajakan makanan matang, ada yang menjajakan makanan mentah, bahan makanan, bahkan sayuran komplit ya sayurnya di pondok-pondok sana, ini untuk sayur asem, ini untuk sayur lodeh, untuk sayur macam, tinggal nanti yang ngersake mau pesen apa. Ini untuk sayuran gratis, tidak diminta untuk menukar dengan uang. Untuk yang lain beras, gula meskipun juga harus beli, tapi jamaah yang hadir ke masjid semuanya mendapatkan voucher dari takmir masjid. Voucher senilai Rp5.000 kali 4, jadi satu orang mendapatkan 4 voucher Rp20.000 untuk membeli apa yang dia inginkan, dengan satu ketentuan, penjual tidak boleh istilahnya apa ya, nyusui apa bahasa Indonesia nih penjual ora oleh jujuli bagi pembeli yang menggunakan voucher. Vouchernya 5.000, pokoknya 5.000 harus entek 5.000, sehingga kalau 4 voucher 20.000 ya 20.000 harus habis. Waktu ini kok kurang, ngetokke dhewe, kurangi nanti mengeluarkan. Itu dalam rangka untuk bagaimana menggembirakan umat itu biar ke masjid. Ke depan saya kasih tahu, saya umumkan, ke depan bukan lagi voucher tetapi kartu. Jadi kartu jamaah, semua jamaah yang masuk ke Masjid Thaibah harus memiliki kartu jamaah. Nah, kartu jamaah itulah nanti yang akan untuk menjadi alat pemotong harga jika ada pasar semacam itu. Nah, kita ambilkan teknik-teknik seperti itu, mudah-mudahan nanti lebih menggembirakan ini. Nah, monggo kita gerakkan semuanya dengan cara semacam ini. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, melalui peristiwa itu satu lagi, ternyata Allah memberikan jalan keselamatan. Setelah Allah menunjukkan kejadian-kejadian yang menakutkan, semua ada hukumannya, semua ada balasnya tadi, Allah kemudian memberikan jalan keselamatan kepada umat Muhammad lewat Isra Mi'raj itu. Apa? Yakni perintah untuk melaksanakan sholat. Ini sholat itu adalah amalan yang diberikan Allah untuk umat Muhammad agar selamat. Siapa yang mau melaksanakan sholat, insya Allah akan selamat. Yang tidak melakukan sholat, walau kebaikan sebanyak apapun dilakukan orang itu ketika hidup di dunia, gak akan ada nilainya di hadapan Allah SWT. Yang kita yakini maliki yaumiddin, hari itu nanti hanya Allah yang berkuasa. Sekarang masih ada orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah, yang terkadang nyeleweng dengan kekuasaan itu, tapi pada hari pembalasan amal maliki yaumiddin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga ada ayat yang lain, wal amru yauma idzil lillah, semua urusan ada pada kekuasaan Allah ini. Nah, Allah pasti akan menyelamatkan bagi orang-orang yang mau mengerjakan sholat, sehingga disebutlah sholat sebagai kunci untuk masuk surga. Karena tadi meskipun punya kebaikan yang banyak sekali, kalau nggak sholat nggak akan bisa masuk surga, karena semua kebaikannya tidak diterima oleh Allah, tidak akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga bersabda, mungkin sudah populer, tolong dicermati lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya pertama kali amal seorang hamba yang akan dihisab besok pada hari kiamat adalah salatuhu. Fa in sholahat, maka apabila sholatnya bagus, faqad aflaha, maka beruntunglah ia, wa anjaha, dan selamatlah ia. Ini beruntung dan wanjaha, berbahagialah dia. Jadi orang yang sholatnya bagus maka akan beruntung dan bahagia. Ini wa in fasadat, dan jika sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia akan kecewa dan rugi. Orang yang sholatnya jelek maka akan kecewa dan rugi. Tapi
Ada penjelasan berikutnya, fa in taqassa min faridatihi syai'un. Jika sholat fardunya itu ada kekurangan tentang sesuatu, mbah apa sing kurang, atau mungkin kurang khusyuknya ya ta? Jika dalam sholat fardu itu ada satu kekurangan, qala rabbu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman kepada malaikat yang ditugasi untuk menghisab orang itu, unzuru, perhatikan dulu, hal li abdi min tatawu'in, adakah hambaku itu melaksanakan sholat sunat. Jadi dalam hal ini sholat sunat pun akhirnya menjadi sholat yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi yang menyelamatkan sholat itu bukannya sholat fardu, tapi Nabi mengatakan ketika sholat fardunya bagus, beruntung dia, bahagia dia. Tapi kalau sholat fardunya ada kekurangan, maka Allah masih minta, unzuru hal li abdi min tatau, adakah hambaku itu melaksanakan sholat sunat, fayukammillah biha man taqassa min faridah. Kalau ada, sempurnakan kekurangan-kekurangan sholat fardunya itu dengan sholat sunatnya itu. Berarti sholat sunat kanggo mboten Pak? Sangat penting ternyata. Benar-benar sholat itu adalah amalan untuk keselamatan. Maka siapa yang ingin selamat hidupnya di hari akhir terutama, maka harus mau mengerjakan sholat. Bahkan sholat bukan hanya yang wajib, tapi juga sholat yang yang sunnah ini. Nah, demikian jamaah yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kita ambil dari hikmah perjalanan Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa istiqomah dalam mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya kita akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang hidup di dalam keselamatan yang hakiki nanti pada yaumul akhir. Banyak salah dan kurangnya, semoga Allah mengampuni kita. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.